Namaku tidak pernah tercantum di buku nikah itu sebagai yang kedua. Aku tidak pernah dipanggil istri simpanan. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik senyum dan janji, ada kehidupan lain yang disembunyikan rapat-rapat dariku. Aku menikah dengan keyakinan bahwa aku adalah satu-satunya. Aku hidup sebagai istri yang sah. Aku melayani, mendampingi, dan percaya sepenuhnya. Sampai suatu hari, satu percakapan singkat menghancurkan semua yang kuanggap nyata. Bukan teriakan, bukan amarah, tapi satu kalimat sederhana yang membuat dunia di sekitarku terasa runtuh perlahan. Saat itu aku baru sadar, aku tidak dikhianati dengan kasar. Aku dihancurkan dengan diam-diam. Terima kasih sudah mampir dan mau mendengarkan ceritaku. Aku tidak datang membawa kisah heroik. Aku hanya ingin bercerita tentang bagaimana kebohongan yang rapi bisa menghancurkan hidup seseorang tanpa suara. Jika kamu merasa cerita seperti ini dekat dengan kehidupan nyata, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukunganmu membantu kisah-kisah seperti ini terus disampaikan, agar tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian dalam luka yang sama. Cerita ini bukan tentang dendam, bukan tentang membuka aib, tapi tentang seorang perempuan yang baru sadar bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan dan harus belajar menerima kenyataan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Aku bertemu dengannya di usia yang menurut banyak orang sudah cukup matang untuk menikah. Aku tidak lagi mencari cinta yang berisik, yang penuh janji manis tanpa arah. Aku hanya ingin hidup yang tenang, pasangan yang jujur, dan rumah yang bisa kutempati tanpa rasa curiga. Dia datang dengan sikap yang meyakinkan, bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi selalu hadir. Cara bicaranya tenang, matanya tidak liar, dan sikapnya terlihat dewasa. Dia sering bilang ingin menikah dengan serius, membangun keluarga yang sederhana, dan hidup apa adanya. Semua terdengar masuk akal, semua terasa aman. Saat dia melamarku, tidak ada drama berlebihan, tidak ada janji berlebihan. Hanya kalimat sederhana yang membuatku percaya, aku ingin hidup sama kamu, bukan main-main. Dan aku menerimanya dengan keyakinan penuh. Pernikahan kami berlangsung sederhana, keluargaku hadir lengkap, teman-temanku datang. Semuanya terlihat normal, tidak ada yang terasa janggal. Aku tercatat sebagai istri sah. Aku memegang buku nikah itu dengan bangga, tanpa sedikit pun prasangka. Setelah menikah, kami tinggal bersama seperti pasangan pada umumnya. Aku bangun pagi menyiapkan sarapan, dia berangkat kerja. Malam hari kami makan bersama. Akhir pekan kami habiskan di rumah, sesekali keluar sebentar. Hidupku terasa tenang, bahkan bahagia. Dia tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah merendahkan. Dia memperlakukanku dengan hormat. Jika sedang sibuk, dia selalu bilang alasannya. Jika pulang terlambat, dia memberi kabar. Semua terlihat transparan. Dan dari situlah, aku semakin yakin, aku tidak salah memilih. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya, tidak pernah menanyai terlalu jauh kemana dia pergi. Bagiku, kepercayaan adalah fondasi pernikahan, dan aku memberikan itu sepenuhnya, tanpa menyisakan ruang untuk curiga. Kadang dia harus pergi keluar kota. Alasannya selalu terdengar logis, urusan kerja, urusan keluarga. Aku mengangguk, mendoakan, dan menunggu di rumah dengan tenang. Aku tidak tahu, di saat-saat itulah, kehidupanku yang lain berjalan tanpa aku sadari. Aku hidup sebagai istri yang percaya, istri yang merasa aman, istri yang yakin bahwa semua yang kujalani adalah nyata. Aku tidak tahu bahwa di balik semua keteraturan itu, ada kebenaran besar yang sengaja disembunyikan dariku. Dan justru karena aku percaya sepenuhnya, kehancuran itu kelak terasa jauh lebih menyakitkan. Setelah beberapa bulan menikah, hidupku berjalan seperti air yang mengalir tenang. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada konflik berarti. Jika ada perbedaan pendapat,
Kami menyelesaikannya dengan obrolan pelan. Aku semakin yakin, inilah pernikahan yang selama ini kuimpikan. Namun, ada beberapa hal kecil yang sebenarnya muncul sejak awal. Hal-hal yang terlalu sepele untuk dicurigai dan terlalu halus untuk dianggap aneh. Aku memilih mengabaikannya, karena semuanya selalu bisa dijelaskan dengan masuk akal. Dia jarang mengunggah foto kami bersama. Katanya tidak suka pamer kehidupan pribadi. Aku mengerti, aku juga bukan tipe yang gemar memamerkan kebahagiaan. Jadi, aku tidak mempermasalahkannya. Bagiku, kebahagiaan tidak perlu diumumkan ke siapapun. Dia juga jarang mengajakku ke acara keluarga besarnya. Alasannya beragam. Kadang karena jadwal bentrok, kadang karena acara mendadak, kadang karena menurutnya aku akan lelah. Aku percaya. Aku bahkan merasa dimengerti. Aku pikir dia hanya ingin menjagaku. Sesekali saat ponselnya berbunyi, dia akan melihat layar sebentar lalu menjauh untuk mengangkatnya. Tidak lama, hanya sebentar. Ketika aku bertanya, dia menjawab santai. Urusan kerja. Dan karena selama ini aku tidak pernah menemukan hal mencurigakan, aku tidak memperpanjang pertanyaan. Aku ingat satu kebiasaan kecil yang sekarang terasa berbeda. Setiap kali kami pergi bersama, dia selalu memilih tempat yang tidak terlalu ramai. Katanya tidak suka keramaian. Aku mengangguk, karena aku juga bukan penggemar tempat bising. Lagi-lagi, semuanya terasa masuk akal. Aku terlalu sibuk menjalani peran sebagai istri, mengatur rumah, menyesuaikan diri dengan kebiasaan barunya, membuat hidup kami nyaman. Aku merasa itulah tugasku, dan aku menjalaninya dengan sepenuh hati. Kadang, di tengah malam, aku terbangun dan mendapati tempat tidur di sampingku kosong. Dia ada di ruang tamu, duduk sendiri sambil menatap ponsel. Saat aku bertanya, dia bilang tidak bisa tidur. Aku kembali ke kamar tanpa prasangka. Aku pikir semua orang punya waktunya sendiri. Aku tidak pernah menganggap hal-hal itu sebagai tanda bahaya. Aku menganggapnya bagian dari kehidupan pernikahan yang wajar. Aku tidak tahu bahwa kebohongan besar seringkali tidak datang dengan wajah menyeramkan, tapi bersembunyi di balik kebiasaan yang terlihat normal. Aku masih percaya, sepenuhnya. Aku tidak sadar bahwa rasa amanku justru dibangun di atas potongan-potongan rahasia yang rapi. Dan tanpa kusadari, aku sedang berjalan perlahan menuju kenyataan yang kelak akan menghancurkanku tanpa sempat menyiapkan diri. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia hadir perlahan, hampir tidak terasa. Seperti jarak kecil yang awalnya bisa ditoleransi. Aku masih menjalani hari-hari seperti biasa, tapi ada perasaan aneh yang mulai muncul setiap kali aku sendirian. Perasaan bahwa ada bagian dari hidup suamiku yang tidak pernah benar-benar kujamah. Dia mulai lebih sering pulang larut. Alasannya tetap sama, pekerjaan. Aku tidak meragukannya. Aku justru merasa bersalah jika bertanya terlalu jauh. Aku takut dianggap tidak percaya, takut dianggap posesif. Jadi aku memilih diam, menunggu, dan menyambutnya dengan senyum yang sama setiap malam. Namun kehangatan itu terasa berbeda. Percakapan kami menjadi singkat. Dia sering tampak lelah, lebih banyak menatap layar ponsel daripada menatapku. Saat aku bercerita tentang hariku, dia mendengarkan, tapi matanya seperti tidak benar-benar hadir. Aku mencoba memaklumi. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin dia sedang banyak beban. Suatu malam aku mengajaknya berbicara pelan-pelan. Aku bilang aku merasa kami mulai menjauh. Dia tersenyum tipis dan mengusap kepalaku. Katanya aku terlalu sensitif. Katanya semua baik-baik saja. Dan karena aku mencintainya, aku menerima penjelasan itu tanpa perlawanan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dia lebih sering mengunci ponselnya. Jika aku mendekat, layar langsung dimatikan. Bukan dengan gerakan panik, tapi cukup cepat untuk membuatku sadar. Saat aku menanyakan sesuatu, jawabannya singkat, seolah tidak ingin membuka ruang diskusi. Di dalam diriku, ada suara kecil yang bertanya,
Tapi suara itu selalu kalah oleh rasa percaya yang sudah lama kutanam. Aku memilih mengingat semua kebaikannya. Semua sikapnya yang dulu membuatku yakin. Aku tidak ingin merusak pernikahan hanya karena perasaan yang belum tentu benar. Aku juga mulai merasa asing di rumah sendiri. Ada hari-hari di mana kami berada di ruangan yang sama, tapi terasa seperti dua orang yang hidup sendiri-sendiri. Aku rindu kebersamaan sederhana yang dulu kami miliki. Tapi aku tidak tahu harus memulainya dari mana. Malam-malamku dipenuhi pikiran yang tidak berani kuucapkan. Aku bertanya-tanya, apakah aku berubah? Apakah aku kurang perhatian? Apakah aku yang salah? Aku menyalahkan diriku sendiri sebelum berani mencurigai siapapun. Aku tidak tahu bahwa jarak itu bukan tercipta karena aku kurang berusaha. Jarak itu ada karena ada kehidupan lain yang diam-diam mengisi ruang di antara kami. Dan saat aku masih sibuk mencari kesalahan dalam diriku, kebenaran itu semakin mendekat, menunggu waktu untuk menampakkan wajahnya. Kebenaran tidak datang dengan teriakan. Ia datang lewat satu kalimat sederhana yang terdengar biasa, tapi menghancurkan segalanya. Hari itu aku datang ke rumah orang tuanya tanpa rencana. Ibuku meminta aku mengantarkan sesuatu, dan kebetulan jaraknya dekat. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku hanya ingin cepat pulang. Di ruang tamu, aku duduk sambil menunggu. Suasana rumah itu terasa akrab, tapi juga asing. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan keluar dari kamar dalam rumah itu. Wajahnya tenang, sikapnya santai. Cara jalannya seperti orang yang sudah sering berada di sana. Aku berdiri, tersenyum, mengira dia kerabat. Dia menatapku sebentar, lalu bertanya dengan suara datar. "Mbak ini yang baru?" Aku tidak langsung mengerti. Aku tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Maksudnya?" tanyaku. Perempuan itu mengerutkan dahi lalu berkata pelan, seolah takut salah ucap. "Istri yang dinikahi belakangan." Kalimat itu menancap di kepalaku. Dadaku terasa kosong. Waktu seolah berhenti. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menatapnya, berharap ini lelucon yang buruk. Tapi ekspresinya terlalu tenang untuk disebut bercanda. Aku mencoba berdiri tegak. Suaraku keluar dengan susah payah. "Saya istrinya," kataku. Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah lama tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. "Iya, saya tahu. Saya istrinya juga." Aku tidak ingat bagaimana aku duduk kembali. Tanganku dingin. Kepalaku berputar. Semua kata yang ingin kuucapkan hilang. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, ingin menyangkal. Tapi tidak ada suara yang keluar. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Ini tidak mungkin. Perempuan itu tidak marah, tidak sinis. Dia hanya bercerita singkat, seperti menceritakan cuaca. Dia bilang pernikahannya sudah lama. Dia bilang semuanya dilakukan diam-diam. Dia bilang aku tidak salah. "Kamu memang tidak tahu," katanya. "Aku juga baru tahu belakangan kalau kamu ada." Aku pulang dengan langkah gemetar. Jalanan terasa asing. Udara terasa berat. Aku duduk di kamar, menatap dinding, menunggu suamiku pulang. Saat dia membuka pintu, aku menatapnya lama. Dia berhenti, seolah tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak bertanya. Aku hanya berkata pelan, "Aku bertemu istrimu." Dia terdiam, tidak menyangkal, tidak terkejut. Hanya menghela napas panjang, lalu duduk. Disitulah aku tahu, semua yang kujalani selama ini bukan salah paham. Itu kebohongan yang direncanakan. Dan hidupku perlahan mulai runtuh tanpa suara. Malam itu rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Udara di sekelilingku berat, seolah menekan dadaku dari segala arah. Aku duduk berhadapan dengannya, menunggu penjelasan yang entah seperti apa bentuknya. Kepalaku masih berputar, tapi hatiku menuntut kejelasan. Aku butuh mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri, meski aku sudah tahu jawabannya. Dia akhirnya bicara, dengan suara pelan, tanpa emosi berlebihan. Seolah yang dibicarakan bukanlah hidupku, melainkan sesuatu yang jauh dan tidak penting.
Dia bilang pernikahan pertamanya terjadi karena tekanan keluarga. Dia bilang hubungan itu sudah dingin. Dia bilang aku hadir di saat dia merasa hidup lagi. Semua terdengar seperti pembelaan yang sudah lama disiapkan. Aku mendengarkan tanpa memotong. Setiap kalimatnya terasa seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Aku bertanya, satu hal yang paling ingin ku tahu. Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Dia menunduk, lalu menjawab singkat. Aku takut kehilangan kamu. Jawaban itu membuatku tertawa pahit. Takut kehilangan, tapi memilih membangun kebohongan. Mengaku cinta, tapi merampas hakku untuk memilih. Aku sadar, sejak awal aku tidak pernah benar-benar diberi kesempatan. Aku dinikahi tanpa tahu kebenaran, dijadikan istri tanpa kejujuran. Aku bertanya tentang perempuan itu, tentang bagaimana mereka berbagi hidup, tentang bagaimana dia membagi waktu, perhatian, dan janji. Dia menjawab seadanya. Katanya dia berusaha adil. Katanya dia tidak berniat menyakiti siapapun. Tapi bagiku, semua itu sudah terlambat. Keadilan tidak bisa lahir dari kebohongan. Malam semakin larut, tapi aku tidak merasa mengantuk. Aku hanya merasa kosong. Ada bagian dalam diriku yang runtuh pelang tapi pasti. Semua kenangan indah yang dulu kupegang erat, kini terasa palsu. Aku mempertanyakan setiap tawa, setiap sentuhan, setiap kata cinta yang pernah dia ucapkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku hanya hidup di dalam cerita yang dia tulis sepihak? Aku menjadi tokoh yang tidak tahu apa-apa, menjalani peran tanpa naskah lengkap. Dan saat tirai dibuka, aku baru sadar bahwa aku tidak punya pilihan sejak awal. Malam itu aku tidak menangis keras. Air mataku jatuh pelan, satu persatu. Bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa hidupku telah dibangun di atas kebohongan yang rapi. Dan aku harus memutuskan, apakah aku akan tetap tinggal di dalamnya atau berani keluar meski hancur. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku masih tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya tidak ada lagi yang benar-benar utuh. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kebohongan yang selama ini kuanggap sebagai hidup. Aku menatap benda-benda yang dulu terasa akrab, kini semuanya terasa asing. Dia berusaha bersikap biasa. Sesekali bertanya apakah aku sudah makan, apakah aku baik-baik saja. Tapi setiap perhatian itu justru membuatku semakin sesak. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Marah rasanya terlambat. Memaafkan terasa mustahil. Pergi pun bukan hal mudah. Aku terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Aku mulai mendengar bisik-bisik. Bukan dari orang lain, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhenti. Apakah aku harus bertahan? Apakah aku egois jika memilih pergi? Apakah aku akan sanggup memulai hidup dari awal? Tidak ada jawaban yang benar-benar menenangkan. Keluargaku mulai bertanya kenapa wajahku sering murung. Aku tidak sanggup menceritakan semuanya. Aku malu. Bukan karena aku salah, tapi karena aku merasa bodoh. Aku merasa gagal melihat tanda-tanda yang seharusnya terlihat sejak awal. Aku merasa dikhianati bukan hanya olehnya, tapi juga oleh penilaianku sendiri. Di sisi lain, dia meminta pengertian. Katanya situasinya rumit. Katanya dia terjepit. Katanya semua ini bukan semata-mata keinginannya. Aku mendengarkan, tapi tidak lagi percaya. Kata-kata itu terdengar seperti alasan yang diulang-ulang agar kebohongan terasa lebih ringan. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku sulit tidur. Jikapun terlelap, aku terbangun dengan dada berdebar. Aku merasa hidupku seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada kenangan indah yang sulit kulepaskan. Di sisi lain, ada kenyataan pahit yang terus menuntut untuk diakui. Aku mulai menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Selama ini, aku tidak hanya dibohongi, aku juga diposisikan untuk menerima keadaan yang tidak pernah kupilih.
Aku diminta kuat, diminta dewasa, diminta mengerti, padahal akulah yang paling dirugikan. Dan di tengah kebingungan itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Jika aku terus bertahan, apakah aku sedang mempertahankan pernikahan atau hanya menunda kehancuranku sendiri? Ada satu malam ketika aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, televisi menyala tanpa suara. Aku menatap pantulan diriku di layar hitam, wajah yang terlihat lelah, mata yang tidak lagi mencari jawaban. Di momen itu, aku sadar sesuatu yang sederhana tapi menyakitkan. Aku sudah terlalu lama meminta kejujuran pada orang yang sejak awal memilih berbohong. Aku berhenti bertanya, bukan karena aku sudah tahu semuanya, tapi karena aku lelah berharap. Setiap pertanyaan hanya melahirkan alasan baru. Setiap penjelasan hanya memperpanjang kebingungan. Aku tidak ingin lagi menjadi perempuan yang menunggu kebenaran diserahkan dengan setengah hati. Aku mulai mengambil jarak, bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman. Aku menjaga diriku sendiri. Aku mengatur nafasku, mengatur hariku, dan mengatur pikiranku. Aku tidur lebih awal, makan dengan teratur, dan menghabiskan waktu dengan diriku sendiri. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, kini menjadi penopang agar aku tidak runtuh. Dia menyadari perubahan itu. Dia bertanya, kenapa aku menjadi dingin? Aku tidak menjawab panjang. Aku hanya berkata, aku sedang menenangkan diri. Dalam hati, aku tahu yang sedang kulakukan bukan menenangkan diri, tapi menyelamatkan diri. Ada perbedaan besar di sana. Aku menulis. Di buku kecil yang kusimpan di tas, aku menuliskan perasaanku tanpa sensor. Tentang marah yang kutaan, tentang malu yang kupikul, tentang cinta yang berubah menjadi luka. Dengan menulis, aku mengembalikan suaraku yang selama ini tenggelam oleh kebohongan orang lain. Aku juga berbicara pada satu orang yang kupercaya. Tidak banyak, aku tidak ingin kisahku menjadi konsumsi. Aku hanya ingin ada satu saksi yang mengingatkanku bahwa apa yang kurasakan itu valid, bahwa aku tidak berlebihan, bahwa aku tidak salah memilih diriku sendiri. Perlahan, aku membuat rencana. Bukan rencana balas dendam, bukan rencana kabur dengan amarah, tapi rencana untuk berdiri di kakiku sendiri. Aku menyiapkan keberanian, bukan koper. Aku menyiapkan keteguhan, bukan kata-kata. Di titik itu, aku akhirnya mengerti, memilih diri sendiri tidak selalu berarti pergi hari itu juga. Kadang memilih diri sendiri berarti berhenti memohon, berhenti membenarkan kebohongan, dan berhenti mengecilkan luka sendiri demi kenyamanan orang lain. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi untuk pertama kalinya sejak kebenaran itu terungkap, aku merasa punya kendali. Dan itu cukup untuk membuatku bernafas lagi. Keputusan itu tidak datang dengan ledakan emosi. Tidak ada pintu dibanting, tidak ada suara meninggi. Ia datang pelan, seperti kesadaran yang akhirnya menemukan tempatnya. Suatu pagi, saat matahari masuk melalui jendela kamar, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan ringan, tapi jelas. Aku tahu apa yang harus kulakukan, dan aku tidak lagi ragu. Aku memilih pergi, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyelamatkan diriku dari hidup yang dibangun di atas kebohongan. Aku mengemas barang-barang seperlunya, meninggalkan sisanya yang terasa terlalu berat untuk dibawa. Saat aku berpamitan, suaraku tenang. Tanganku tidak gemetar. Yang tersisa hanya kelelahan yang jujur. Dia mencoba menahanku, bukan dengan teriakan, tapi dengan penyesalan yang terlambat. Dia berkata semuanya bisa diperbaiki. Dia berjanji akan jujur, akan berubah, akan memilih. Tapi aku tahu, janji itu datang setelah kebenaran terungkap, bukan sebelum kebohongan dibangun. Dan bagiku, itu perbedaan yang tidak bisa ditawar. Beberapa waktu setelah aku pergi, kabar tentangnya masih sesekali sampai ke telingaku.
ada penyesalan, ada kebingungan, ada usaha untuk menghubungiku kembali. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa membalas panjang. Bukan karena aku ingin menyakiti, tapi karena aku tidak ingin kembali membuka luka yang sudah mulai menutup. Aku belajar bahwa penyesalan orang lain tidak selalu berarti kita harus kembali. Kadang penyesalan itu hanya bukti bahwa mereka kehilangan kenyamanan, bukan kesadaran. Aku tidak ingin lagi menjadi tempat orang lain menambal kesalahannya. Hari-hariku perlahan menemukan ritme baru. Tidak sempurna, tapi jujur. Aku bekerja, aku beristirahat, aku belajar menikmati sunyi tanpa rasa takut. Aku mulai mempercayai diriku sendiri lagi. Setiap pagi, aku mengingatkan diri bahwa aku berhak atas hidup yang utuh, tanpa rahasia yang menggerogoti dari dalam. Aku tidak membenci, aku juga tidak memaafkan dengan tergesa. Aku memilih berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua cinta datang dengan kejujuran, dan tidak semua pernikahan dibangun dengan keberanian untuk berkata benar. Kini, saat aku menoleh ke belakang, aku tidak lagi berbanyak kenapa aku. Aku hanya berkata, aku berani berhenti. Dan keberanian itu, meski lahir dari luka, akhirnya memberiku ruang untuk hidup kembali. Dengan kepala tegak dan hati yang perlahan pulih. Aku tidak pernah menyangka hidup yang kujalani dengan penuh keyakinan ternyata dibangun di atas kebohongan yang begitu rapi. Aku tidak dikhianati dengan teriakan atau kekerasan. Aku dihancurkan dengan diam-diam lewat kejujuran yang sengaja ditunda dan kebenaran yang disembunyikan terlalu lama. Aku pernah menyalahkan diriku sendiri, bertanya apa yang kurang, apa yang salah, dan di mana aku gagal membaca tanda-tanda. Tapi seiring waktu, aku belajar satu hal yang paling penting. Tidak semua luka datang karena kita lalai. Ada luka yang terjadi karena orang lain memilih berbohong. Dan itu bukan kesalahan kita. Aku juga belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti bertahan di tempat yang menyakitkan. Kadang kekuatan justru lahir saat kita berani berhenti. Berani berkata cukup. Berani memilih diri sendiri meski harus kehilangan banyak hal yang pernah kita jaga sepenuh hati. Jika kamu sedang berada di posisi seperti aku dulu, meragukan perasaanmu sendiri, merasa bersalah atas luka yang bukan kamu ciptakan, atau bertahan hanya karena takut memulai lagi, ingat ini, kamu berhak tahu kebenaran. Kamu berhak memilih hidup yang jujur, dan kamu tidak egois hanya karena menolak hidup dalam kebohongan. Tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Tidak semua akhir adalah kekalahan. Ada akhir yang justru menjadi awal dari hidup yang lebih utuh, lebih jujur, dan lebih damai. Aku tidak menunggu penyesalan siapapun lagi. Aku tidak menunggu pengakuan, apalagi pembenaran. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa rahasia yang menggerogoti, tanpa cinta yang menyisakan curiga. Dan jika cerita ini sampai ke hatimu, semoga kamu tahu, kamu tidak sendirian. Diam-diam banyak orang berjuang dengan luka yang sama. Dan selalu ada jalan keluar saat kita berani memilih diri sendiri.